Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai, sejahtera, hari sukacita. Kami mendengarkan firman Tuhan, berarti kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, berikan hikmat, kejaksanaan, aku budi, pengertian. Semua yang bukan dari Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari yang luar biasa, hari jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema yang luar biasa tentang anugerah. Kita akan membaca dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saudara. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nama Simson sendiri berasal dari bahasa Ibrani, yaitu matahari. Mungkin juga berarti matahari kecil, saudara. Kelahirannya penuh dengan mujizat. Mujizat itu menunjukkan kebesaran Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan lakukan segala perkara. Sedangkan arti nama Manoah, ayahnya, artinya adalah hadiah dari Tuhan. Mujizat-mujizat yang terjadi sebelum kelahiran Simson luar biasa, saudara. Beberapa hal yang indah. Yang pertama, Hakim-Hakim 13 ayat yang ketiga. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Istri Manoah mendapatkan kunjungan malaikat Tuhan, saudara. Malaikat Tuhan membawa kabar sukacita, kabar gembira. Ditambah hari ini, saudara, firman Tuhan yang kita dengar membawa kabar sukacita, kabar gembira, kabar yang tidak diduga. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Mengapa istri Manoah ini mendapatkan hal yang luar biasa? Karena dia percaya perkataan malaikat Tuhan. Segala sesuatu mungkin, segala sesuatu itu bisa terjadi kalau Tuhan mengizinkannya, saudara. Malaikat Tuhan membawa kabar sukacita, membuat yang mandul, tidak punya anak, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Garis bawahi kalimat yang ini, saudara. Seorang anak laki-laki. Jadi Tuhan sudah kasih tahu bahwa anak yang akan lahir itu laki-laki. Dialah penerus keluarga dan dia juga akan meneruskan orang Israel di tengah dunia ini. Membebaskan mereka dari semua tantangan, dari semua bangsa yang akan mengganggunya, saudara. Mujizat yang kedua, malaikat Tuhan berpesan kepada istri Manoah, supaya kelahirannya bisa lancar, dia harus lakukan Hakim-Hakim 13 ayat yang keempat. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan jangan makan sesuatu yang haram. Ada 3 hal indah di sini, saudara, yang harus dilakukannya. Yang pertama, dia harus memelihara dirinya. Dia harus mempersiapkannya. Dia tidak boleh lalai, saudara. Yang kedua, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Karena itu bisa mengganggu kesehatannya. Kesehatan janin yang akan dilahirkannya, saudara. Yang ketiga, jangan makan sesuatu yang haram. Jadi makanan dan minumannya juga harus dilihat, harus diperhatikan. Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Inilah pesan Tuhan, pesan malaikat Tuhan kepada istri Manoah, saudara. Pesan selanjutnya. Yang pertama, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Di sini dikatakan 2 kali janji Tuhan dikatakan. Diulang 2 kali, artinya penting, pasti terjadi.
Dan dia diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya, saudara. Yang kedua, anak yang lahir ini kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Seorang hakim. Seorang hamba Tuhan. Yang pasti ini hamba Tuhan yang luar biasa. Karena kelahirannya saja sudah diberitahu oleh malaikat Tuhan, saudara. Yang ketiga, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Karena waktu itu orang Filistin sudah menjajah mereka 40 tahun lamanya. Saudara bisa bayangkan 40 tahun orang Israel ada dalam penderitaan penjajahan Filistin. Ini bukan waktu yang singkat, ini waktu yang lama. Jadi 40 tahun mereka tidak bebas. Mereka terikat dan mereka ada dalam aniaya. Dan ini saatnya Tuhan akan membebaskan mereka. Bukankah ini luar biasa, saudara? Berita baik hari ini, tidak selamanya anak Tuhan menderita. Tidak selamanya anak Tuhan terikat. Ada dalam penindasan. Ada saat Tuhan melepaskannya. Ada saat Tuhan membebaskannya. Firman Tuhan berkata, wonderful in his time. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudara, tidak ada satupun yang bisa menghambatnya, menghalanginya, menggagalkannya. Kalau Tuhan sudah katakan, mereka akan bebas, mereka akan merdeka. Pasti bebas, pasti merdeka, saudara. 3 pesan malaikat Tuhan ini disampaikan kepada Manoah, kepada suaminya. Di Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Lihat apa yang dialami disampaikan kepada Manoah. Ini seperti kesaksian, saudara. Jadi istrinya menyaksikan bagaimana malaikat Tuhan datang dan berbicara kepadanya, menyampaikan pesan yang luar biasa. Kalau kita baca sini, tidak ada satupun pesan yang terlewatkan. Semuanya disampaikan dengan jelas, dengan baik. Dan sekarang tergantung Manoah. Apakah dia akan mendengarkannya? Dia menganggap remeh? Atau dia tidak percaya, saudara? Karena banyak orang mendengar kesaksian, mendengar firman Tuhan, pesan Tuhan, janji Tuhan, tapi tidak percaya. Dan orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan janji Tuhan, tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan, percaya, mengimaninya, melakukannya, dan berbuah lebat, saudara. Lihat apa yang dilakukan oleh Manoah di sini. Di Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-8. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Jadi mujizat yang keempat, Manoah berdoa. Lihat saudara, dia tidak menyangkal semua kesaksian istrinya. Tapi dia merenungkannya, memikirkannya, dan akhirnya berdoa, saudara. Dan doanya minta supaya Tuhan mengirimkan abdi Allah itu kepadanya juga. Kalau Tuhan bisa bicara kepada istrinya, berarti Tuhan bisa bicara kepadanya juga. Jadi dia minta konfirmasi, saudara. Ini saya katakan, orang yang ingin kepastian datang kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doanya. Minta kepastian konfirmasi dari Tuhan, saudara. Dan bukan dari yang lain. Bukan dari manusia, bukan dari orang-orang pintar, dukun-dukun, paranormal. Tuhan akan memberitahukan maksudnya, rencananya kepada saudara. Apa yang dilakukan oleh Manoah? Luar biasa, saudara. Dia langsung berdoa. Ini saya katakan, ternyata suami istri ini adalah orang takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan. Karena begitu mereka mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan, mereka langsung percaya dan mendoakannya. Itulah mengapa Manoah dan istrinya mendapatkan berkat Tuhan. Karena mereka percaya.
Ada banyak orang tidak percaya, saudara. Sudah disaksikan, sudah disampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan, tapi tidak percaya. Makanya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Padahal janji Tuhan berlaku kepada mereka. Itu artinya Manoah ingin mendengarkan suara Tuhan juga, sama seperti istrinya, saudara. Luar biasa. Jadi berbahagialah para wanita. Berbahagialah istri-istri. Karena Tuhan menampakkan diri duluan kepadanya. Dia menampakkan diri kepada perempuan, saudara. Dan bukan kepada laki-laki. Kalau kita baca di Alkitab, banyak Tuhan bicara kepada perempuan. Kepada Maria, ibu Yesus. Dia duluan bicara, baru kepada Yusuf. Kepada hamba Tuhan. Perempuan, banyak sekali di Alkitab, saudara. Kalau kita baca, kita akan kagum bagaimana Tuhan bicara dengan luar biasa. Kepada Lydia, penjual kain ungu tua, ketika mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Paulus, terbukalah hatinya. Tuhan menjamah hatinya. Jadi Tuhan pakai para perempuan. Berbahagialah para perempuan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mereka akan diberkati, mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Baik yang single, yang jomblo, ataupun yang sudah menikah, saudara. Semua sama di hadapan Tuhan. Lihat, istri Manoah ini, dia mendapatkan firman Tuhan. Dan dia percaya. Kita lihat lagi di sini, saudara. Mujizat kelima yang didapatkan oleh keluarga Manoah. Allah mendengarkan doanya. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-9. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah. Sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Jadi malaikat Tuhan datang lagi. Tapi kedatangan yang kedua tetap datang kepada istrinya, saudara. Dikatakan di sini, ketika perempuan itu duduk di padang dan Manoah suaminya tidak ada bersama-sama dengan dia, malaikat Allah datang kepadanya. Luar biasa. Ini di tengah hari, di siang hari bolong, saudara, sedang duduk-duduk santai. Malaikat Tuhan datang. Jadi ini kenyataannya. Ada malaikat Tuhan datang ketika sedang bermimpi. Tuhan bicara melalui firman Tuhan, Tuhan bicara melalui hamba Tuhan. Tapi yang ini luar biasa. Datang pada waktu sedang duduk-duduk santai. Luar biasa, saudara, berarti istri Manoah ini diberkati Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa suaminya. Yang kelima, mujizat yang kelima, Manoah bertemu dengan malaikat Tuhan. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan pada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikut istrinya. Setelah sampai pada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara dengan perempuan ini? Kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Luar biasa. Akhirnya Manoah bertemu dengan malaikat Tuhan ini, saudara. Ketika dia mau dibangunkan dan mau mengikuti istrinya, menemui malaikat Tuhan yang ada di padang itu. Coba kalau dia tolak. Ketika dia dibangunkan, dia katakan, ngapain bangunin saya? Itu kan kamu. Saya nggak mau. Saya nggak percaya. Tidak akan terjadi, saudara. Tapi di sini luar biasa. Manoah menuruti apa yang dikatakan istrinya. Jadi berkat Tuhan datang karena ada keharmonisan dalam keluarga. Mujizat datang karena ada kekompakan. Manoah dan istrinya kompak luar biasa, saudara. Kalau kita baca, Manoah bukan berasal dari keluarga hamba Tuhan. Dia keluarga biasa. Dia orang biasa. Dia bukan berasal dari keluarga imam atau keluarga nabi. Yang membedakannya karena dia mau sehati dengan istrinya. Dia mau sama-sama mendengarkan pesan Tuhan. Jadi keluarga yang diberkati adalah keluarga yang kompak, yang harmonis, yang mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mujizat yang keenam, saudara, dikatakan di sini. Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14.
Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur, anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Luar biasa, diulangi lagi. Jadi malaikat Tuhan ini mengulangi apa yang dikatakan sebelumnya. Sekali lagi saudara, kalau dua pesan Tuhan diulangi, itu artinya penting, itu artinya luar biasa dan pasti terjadi. Sekarang Manoah mendapatkan berkat. Sebelumnya istrinya, saudara. Jadi lengkaplah hari itu suami istri diberkati Tuhan. Ini yang saya mau katakan. Saudara dan keluarga saudara pasti diberkati Tuhan. Kalau mau sama-sama datang menyembah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, melayani Tuhan, dan memberikan yang terbaik. Memberikan hatinya, memberikan pikirannya, memberikan segala-galanya. Manoah dan istrinya memberikan hatinya. Mereka memberikan telinganya untuk mendengarkan apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Dan tidak membantahnya sama sekali, saudara. Ini saya mau katakan, malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberikan semua pesannya dengan lancar. Tidak ada hambatan sama sekali. Mendengar itu, Manoah langsung mempersiapkan segala sesuatu, saudara. Apa yang dilakukannya? Yang pertama, mempersiapkan makanan. Dia ingin memberikan makanan kepada malaikat Tuhan. Yang kedua, jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-16. Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Dia pikir itu manusia biasa. Dia pikir itu mungkin hamba Tuhan. Mungkin nabi Tuhan yang diutus dari jauh. Dia belum tahu itu malaikat Tuhan, saudara. Jawaban malaikat ini menunjukkan bahwa dia memberitahu siapa yang datang. Dia katakan, kalau kamu mempersembahkan anak kambing ini untuk persembahan kepada Tuhan, aku akan menunggunya. Aku akan memperhatikannya. Dan aku akan memberkatinya. Dari sini juga, Manoah mendapatkan pernyataan bahwa yang datang itu adalah malaikat Tuhan. Yang ketiga, Manoah menanyakan nama malaikat Tuhan itu. Hakim-Hakim 13 ayat 17-18. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Luar biasa, saudara. Dari sini Tuhan katakan bahwa yang datang adalah malaikat Tuhan sendiri. Membawa nama Tuhan. Nama yang ajaib. Nama yang hebat. Artinya apa yang dikatakan, disampaikan, pasti terjadi, saudara. Yang kelima, Manoah dan istrinya melihat keajaiban Tuhan. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-20. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah. Maka malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Luar biasa, saudara. Ketika persembahan itu diberikan kepada Tuhan dan apinya naik, tiba-tiba malaikat Tuhan itu ada di dalam api itu. Mereka berdua kaget. Mereka tidak menyangka bahwa malaikat Tuhan sekarang ada di dalam api itu, saudara. Sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan, sangat luar biasa. Inilah keajaiban Tuhan. Inilah berkat Tuhan. Manoah dan istrinya mendapatkan keajaiban Tuhan. Berkat buat keluarga adalah keajaiban Tuhan, saudara. Tuhan akan memberikan keajaibannya. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dikatakan di sini, Manoah dan istrinya ketika melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Yang terakhir, akhirnya Manoah tahu bahwa itulah malaikat Tuhan.
luar biasa. Sudah 40 tahun orang Israel tidak melihat malaikat Tuhan. Tidak melihat Tuhan, tidak melihat pertolongan Tuhan. Sekarang mereka melihat Tuhan melalui Manoah dan istrinya. Tuhan memberkati keluarga ini dengan luar biasa. Berita yang baik hari ini, saudara, Tuhan memberkati setiap keluarga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan luar biasa. Memimpinnya, memberikan yang luar biasa. Memberikan hal yang hebat, hal yang mustahil untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang menyimpannya dalam hati, merenungkannya, melakukannya, dan berbuah lebat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat, untuk mujizat, untuk semua yang Tuhan berikan. Tuhan melihat setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan masuk ke dalam hatinya, tinggal dalamnya cara menguatkan mereka, memberikan damai, sejahtera, sukacita, memberikan juga berkat Tuhan, memberikan mujizat Tuhan terjadi, menjawab doa mereka dengan luar biasa, memberikan kasih Tuhan dinyatakan, dan memakai mereka dengan begitu hebatnya. Tuhan menyembuhkan juga mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, biru-biru Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa ini. Pemerintah kami, negeri yang kami kasih, dengan luar biasa. Memberkati mereka, menyelamatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.